Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku ya, Tian Nirmala. Nah, di video kali ini aku mau ceritain pengalaman aku waktu melahirkan bayi aku, Hafsa Umniatullah, secara sesar. Aku akan ceritain kenapa aku harus sesar dan bagaimana sih proses persalinan sesar itu. Nah, aku akan menjelaskannya di video ini buat bunda-bunda yang lagi menantikan bayi kecilnya yang mungil-mungil, cantik, lucu, dan ganteng. Semoga disehatkan dan dilancarkan waktu persalinannya nanti. Nah, sebelumnya bunda pasti sudah memahami ya, kadang proses persalinan itu tidak bisa seperti yang kita inginkan. Nah, seperti halnya aku kemarin ya, aku itu ingin sekali melahirkan secara normal, tapi karena 1-2 hal faktor mengharuskan aku melahirkan secara sesar. Nah, gimana kak? Kok bisa jadi melahirkan di sesar, itu kenapa awalnya? Nah, pada waktu itu aku merasakan mules selama 3 hari 3 malam, tetapi belum ada tanda-tanda untuk melahirkan seperti keluarnya bercak merah ya gitu atau lendir. Nah, aku tanyain ke bidan, kalau sudah ada yang keluar seperti itu baru hubungi aku lagi, kata bidannya. Oke, aku tunggu sampai ada keluar cairan seperti itu lendir, tapi selama 3 hari itu tidak keluar. Nah, aku sampai saatnya tiba, mules yang tidak henti 10 menit sekali, itu merasakan mules tidak enak. Aku ke bidan lagi dan aku diperiksa, ternyata nadi dede bayinya itu sudah lemah dan mungkin cairannya sudah ada yang keluar, katanya begitu. Lalu aku dirujuk ke puskesmas terlebih dahulu. Nah, di puskesmas juga aku tidak langsung proses persalinan. Waktu aku di puskesmas, aku terlebih dahulu diperiksa oleh bidan. Waktu itu tepatnya pukul 5 subuh aku diperiksa sama bidan yang shift pagi ya. Terus aku diperiksa, belum ada pembukaan tapi sudah ada pendarahan waktu itu ya, dan detak jantung dede bayinya itu sudah lemah. Lalu aku dipakaikan oksigen dan alhamdulillah detak jantung dede bayi aku sudah normal. Terus aku diperiksa terus sampai malam lagi dan perut aku semakin mules, semakin sakit, dan rasanya itu ingin melahirkan waktu itu juga, tapi belum bisa karena belum ada pembukaan lagi. Sampai jam 2 dini hari pembukaan itu masih tetap pada pembukaan 4, sedangkan cairannya sudah keluar, dan cairannya itu ternyata menandakan gawat janin, dan ternyata aku harus dirujuk ke rumah sakit. Waktu itu aku belum memikirkan proses persalinannya seperti apa nantinya. Aku tetap memikirkan proses persalinannya harus normal dan aku harus semangat, harus kuat, jangan memikirkan apapun waktu itu ya. Dan setelah aku sampai di rumah sakit, ternyata aku masih harus diperiksa lagi dari jam 2 dini hari sampai pukul 7. Itu sambil merasakan mules yang amat sangat, dan aku sudah pengen sekali melihat dede bayiku keluar, tapi belum waktunya. Dan ternyata pada pukul 9 pagi aku diberitahu harus proses persalinannya itu di operasi sesar, dan aku kaget dong. Dan ya udah, aku jalanin aja, semoga berjalan lancar, dan alhamdulillah semuanya lancar. Dan ternyata proses sesar itu tidak semenyeramkan yang kita bayangkan ya bunda. Nah, pertama kita menunggu antrian karena proses sesar itu bukan hanya aku aja, ada yang lainnya. Nah, di situ kita antri menunggu waktunya tiba. Setelah waktunya tiba, kita masuk ke ruang operasi. Nah, setelah kita masuk di ruang operasi, ternyata wah, yang menanganinya banyak sekali. Ada perempuan, ada laki-laki, dan aku malu waktu itu. Tapi ya sudahlah, karena mules yang tak tertahankan dan rasa ingin sekali proses persalinannya berjalan lancar, aku tutup mata aja. Lalu di situ aku disuruh duduk dulu, dan pada waktu duduk itu ternyata aku
dipakaikan bius di tulang punggung aku. Lalu setelah dipakaikan bius, efeknya itu dari telapak kaki sampai ke dada itu tidak merasakan apapun, hanya pada tangan sampai kepala aja yang normal. Dan disitu keadaannya muka kita itu dihalangi sama hordeng ya, jadi kita tidak bisa melihat prosesnya bagaimana. Tapi setelah itu kita proses persalinannya tidak merasakan apapun, dan tidak selang waktu lama keluarlah dede bayi kita menangis. Alhamdulillah telah lahir, katanya perempuan dan sehat. Alhamdulillah ya guys. Nah, waktu itu setelah proses persalinan aku tidak merasakan apapun kecuali merasakan dingin yang amat sangat. Dan waktu itu aku sampai selimutan 3 lapis loh guys, dan aku itu diselimutinnya oleh bidan, dan ganti baju pun dibantuin sama bidan. Kita itu gak bisa apa-apa waktu itu, belum bisa gerak ataupun bangun. Setelah proses persalinannya berlangsung lancar dan berhasil, lalu aku dipindahkan ke ruangan pasien dan dede bayi di ruangan bayi dulu. Lalu aku istirahat deh. Dan selesai dulu ya ceritanya, dilanjut lagi besok ya. Sampai jumpa lagi. Selamat menonton dan terima kasih buat yang udah menonton. Assalamualaikum.